Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita hari ini kita akan membahas tentang praktikum TIK bagian pertama untuk Microsoft Word. Yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja yaitu membuka aplikasinya, yaitu aplikasi dari Microsoft. Kita ke Start, kemudian kita cari Microsoft Office Word. Ini ada Microsoft Office, kemudian diklik, paling bawah ada Microsoft Word 2010. Kita akan buka. 2010 ini adalah versinya. Sebetulnya banyak, ada yang 2007, 2013, 2016 juga sudah ada. Nah, tampilannya sudah muncul seperti ini. Ini putih, bersih. Jadi settingannya blank, kosong. Kemudian hal yang pertama sebelum kita menginjak kepada pengisian untuk tutorial praktikum 1, yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah jenis kertas, ukuran kertas, kemudian posisi kertas. Kita bisa larinya ke sini, ke page layout. Kemudian ada page setup. Nah, ini satuannya inci. Ini top itu adalah jarak dari tepi atas ini ke ujung kertas. Jadi dimulai dari tulisan paling atas ke tepi kertas. Begitu. Kemudian left itu untuk kiri. Jadi kiri ke ujung kertas. Kemudian bottom dari bawah ke ujung kertas. Kemudian untuk papernya, kertasnya kita pilih A4 saja yang umum digunakan. Nah, ini ukuran A4 itu 210 mm atau 21 cm kali 29,7 cm. Begitu. Di oke saja. Yang lainnya tidak ada di edit. Sudah dibeginikan saja. Kemudian sudah seperti ini, baru kita mulai melihat praktikum 1 itu apa saja. Ini filenya. Tentu kalian harus buka ini di video yang pertama, kemudian download. Tugas praktikum 1 itu adalah yang pertama penguasaan keyboard dan kecepatan dalam mengetik naskah. Nah, ini tidak bisa dilakukan kecuali kita melihat langsung di lab komputer, bisa dilihat. Tapi kalau sekarang kondisi lagi pandemi, sepertinya ini tidak akan dinilai untuk yang pertama. Begitu ya. Keyboard itu bentuknya seperti ini ya, yang ada QWERTY ini begitu, ada huruf, angka, kemudian ini caps lock itu untuk membesarkan huruf, enter untuk spasi ke bawah. Begitu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah mengedit teks. Nah, mengedit teks, memindahkan, mencari dan lain sebagainya menggunakan font, bentuk huruf, tata letak, begitu ya. Ini yang keempat. Kemudian jika telah selesai, nah ini untuk penyimpanan file nanti terakhir. Kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita harus mengetik ini keseluruhan ini teksnya. Kemudian bentuk huruf dan posisinya harus sama persis seperti contoh. Baik, kita kembali lagi ke Word ini, Microsoft Word. Supaya lebih cepat ini kita masukkan. Nah, jadi 2 lembar nggak apa-apa lah ya. Nah, ini masih belum diedit. Begitu, artinya kita harus
sesuaikan. Karena ini semua masih rata sebelah sini, belum ada yang tebal. Kita lihat lagi. Kemudian belum ada yang garis miring, posisinya masih di sini. Yang pertama, kita sini dulu, penggunaan komputer dalam berbagai bidang. Ini selain tebal juga posisinya di tengah. Dan hurufnya kapital semua. Nah, ini sudah ada. Bagaimana caranya adalah kita blok. Blok itu adalah caranya mengklik mouse yang sebelah kiri atau posisi telunjuk, begitu ya. Kemudian posisi tengah itu ini ada di home, kemudian ada ini untuk paragraf, atau bisa ketik Ctrl E, begitu ya. Ctrl E itu maksudnya begini. Nah, ini CTRL kemudian E, begitu ya. Tapi supaya lebih cepat kita bisa mengklik ini, posisinya sudah di tengah. Kemudian yang kedua adalah tadi itu hurufnya tebal, kemudian kapital. Untuk menebalkan kita lari ke sini, B, bold, begitu ya, artinya tebal. Kemudian untuk mengkapitalkan kita larinya ke sini. Ada yang disebut dengan uppercase. Nah, ini sudah besar. Kita perbesar lagi saja biar kelihatan. Ya, cukuplah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini seperti biasa, ini sampai ke alat yang begitu ya, multiguna, multisistem, multitasking dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ini jenis hurufnya itu, kalau ini adalah Calibri, kita rubah saja ke Times New Roman. Nah, termasuk ini juga Times New Roman. Kemudian di awal tadi itu adalah hurufnya besar. Kalau untuk mengubah huruf yang depan jadi besar, kita rubahnya ke sini. Nah, ini ada. Nah, K-nya sudah berubah jadi besar. Kemudian ininya rata sini. Oh, ininya membuat seperti sebuah paragraf. Caranya adalah di keyboard. Nah, ini di keyboard. Kita agak ke atasan dikit. Posisinya sudah di sini. Kemudian ada tab di sini. Di posisi ini. Kita coba klik. Nah, jadi membuat sebuah paragraf. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiringkan huruf dari multiguna. Kita cari dari multiguna. Nah, dari sini berarti sampai multitasking. Kita akan kasih dia bentuk yang miring. Ini ada miring, italic begitu ya. Ya. Paragraf pertama beres. Kemudian paragraf kedua pun sama, berarti font ininya juga dirubah menjadi Times New Roman. Kemudian kita ulangi tadi, huruf depannya juga diperbesar. Oh, bukan ke sana, kita balik lagi. Ini, maaf. Nah, begitu. Kemudian kita di sini di tab lagi supaya membentuk spasi. Ini sejajar komputer ini dengan sekarang. Kemudian ini sudah tadi, ini sudah diedit posisinya ya, sudah miring. Nah, perhatikan, jadi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 ternyata berbeda. Kalau ini itu tidak rata, kalau ini rata. Artinya kiri kanan itu rata begitu ya. Bagaimana caranya? Kita buat ini blok. Kemudian rata kiri kanan itu adalah ini. Justify, atau bisa menekan Ctrl J. Nah, begitu ya. Ini rata kiri kanan. Kemudian yang selanjutnya, ini cetak tebal lagi. Nah, cuma ini huruf ke-1 dan keduanya itu besar. Gampang. Kita blok lagi saja ini, ketengahkan, ditebalkan,
Jangan lupa ininya dibuat Times New Roman. Kemudian, nah ini kapital untuk huruf awal saja. Begitu caranya. Kemudian yang selanjutnya, ini penjelasannya itu semuanya adalah di tengah. Kita blok, kemudian kita ketengahkan. Untuk huruf yang pertama dibesarkan. Kita ulangi untuk seluruh ini. Begitu ya. Ini ketengahkan, besarkan, ketengahkan, lalu buat begini. Kemudian juga ini Times New Roman. Nah, ini besar sebelah. Ini pun belum di Times New Roman kan. Kita Times New Roman. Ukurannya ini berapa? 10. Kita samakan 10. 10 kecil ya. Iya. Ini juga 10. Ini Times New Roman juga. Ini belum diketengahkan, kemudian huruf depannya belum dibesarkan. Ini pun sama, kita langsung saja pakai CTRL biar ke bloknya sama. Ini bidang hiburan, sudah ya. Jadi kita bisa membuat perintah yang sama, ketengahkan, kemudian ditebalkan. Huruf pertamanya dikasih besar. Jangan lupa ininya adalah Times New Roman. Nah, begitu. Ya. Pun sama seperti ini. Padahal tadi bisa bisa di blok saja semuanya karena posisinya juga di tengah. Nah, sama seperti ini. Posisi di tengah. Kemudian huruf depannya adalah besar. Jenis hurufnya adalah Times New Roman. Gitu ya. 10. Kita perkecil coba. Ya. Nah. Ini hasil yang sudah kita edit. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada garis bawah kemudian tebal. Caranya adalah jelas kita harus berubah dulu lah semuanya ke Times New Roman 10 ya tadi. Ya sudah, kalau seperti ini berarti tadi saya lupa lagi. Ini biasa. Kita besarkan huruf depannya. Kemudian di sini tadi kita tab biar jadi paragraf. Kemudian ini pun sama, huruf depannya besar dan dikasih tab. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi itu adalah kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, ini all-in-one-nya itu huruf besar tapi juga garis miring. Nah, ininya all-in-one-nya kita blok. All-nya huruf besar semua. One-nya juga sama. Besar semua. Lalu kemudian ini dikasih tebal dan garis bawah. Kita serba apa ini? Ini ada garis miring dari kita ya. Kita serba garis miring, kemudian komputerisasinya besar, tapi di ujung ini kita perbesar, berarti ini besar dan tebal ya. Sedangkan ini kecil. Kita perbesar lewat sini atau misalkan lewat sini ukurannya jadi 14 atau misalkan
14 lah begitu ya, kita tebalkan. Lalu kemudian kita posisinya ada di sebelah sini dengan cara rata kanan. Nah, begitu ya. Kita lihat contoh. Oh, dan ini adalah rata kiri kanan. Jadi ini itu ternyata rata kiri kanan pakai justify. Nah, begitu ya, ini ratanya sama. Sejajar dengan komputerisasi. Begitu barangkali untuk praktikum yang pertama. Yang terakhir tadi, jangan lupa penilaiannya jika sudah selesai disimpan dengan nama file. Nah, begitu ya. Praktek 1, nama kelas. Berhubung ini kondisi pandemi, kita jangan kasih nama praktek 1 lah. Langsung saja kelas dan nama. Begitu ya. Nanti karena ini dikumpulkannya di akhir semester sebelum nanti ulangan kenaikan kelas, ini dikumpulkan dalam bentuk soft file tentu. Begitu ya, biar saya bisa memeriksa hasil daripada pengetikan tugas ini. Begitu ya. Cara menyimpan yang terakhir adalah kita lari ke file, begitu ya. Kemudian di save itu simpan artinya. Lalu kita simpan di komputer kita, mau di mana terserah. Yang penting jangan lupa nanti posisi file kita disimpan di sebelah mana, begitulah ya. Nah, biar gampang memeriksa nanti saya kita samakan saja format pengesavean filenya, yaitu adalah kelas dulu, misalkan 10 MIPA 1 begitu ya, spasi Asep Nugraha. Sudah saja begitu ya. Save begitu. Kalau sudah, dipastikan nama yang di atas ini berubah menjadi X MIPA 1 Asep Nugraha. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah beres, di close. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di praktikum yang kedua, yang ini. Lalu kalian nanti melanjutkan ketikan untuk yang praktikum 2. Sekian video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.